Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead menjadi sebuah momen yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, di beberapa chapter sebelumnya kita belum diperlihatkan sama sekali kejadian apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Egghead setelah Gorosei Sartun dan Admiral Kizaru menginvasi Pulau Egghead dengan membawa kekuatan militer yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Jelas hal ini pun menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami. Karena seperti yang kita tahu, bukan hal yang tidak mungkin Gorosei Sartun akan memerintahkan serangan booster call ke Pulau Egghead. Artinya, apa kalian semua sadar, jika serangan booster call jilid ketiga ini benar-benar terjadi, maka bukan hal yang tidak mungkin semua penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk tentang energi kuno akan musnah. Apalagi nasib dari Dr. Vegapunk yang saat ini ada di tangan Vegapunk Yok menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menyelamatkan Dr. Vegapunk. Karena seperti yang kita tahu, misi atau quest utama kelompok bajak laut topi jerami di Arch Egghead kali ini adalah membawa pergi Dr. Vegapunk hidup-hidup dari Pulau Egghead. Di sisi lain, Luffy yang belum berhasil mengalahkan para Serapim menjadi sebuah bukti nyata bahwa satu Serapim saja mampu membuat kelompok bajak laut topi jerami kerepotan. Ya, meskipun kita juga tidak bisa menganggap remeh kelompok bajak laut topi jerami yang baru saja mendapatkan peningkatan kekuatan, namun Mimin rasa untuk menghadapi Serapim tidak bisa asal bertarung, karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Zoro, para Serapim ini memiliki api di punggungnya sama seperti King atau ras Lunaria, yang mana hal inilah yang menjadi sebuah celah atau kelemahan dari para Serapim tersebut. Selain itu, perlu diingat juga pada manga One Piece chapter 1065, Vegapunk Pythagoras pernah menjelaskan bahwa Land Egg Factor atau darah hijau yang merupakan sumber utama kekuatan para Serapim memiliki sebuah fungsi untuk menyimpan memori atau kekuatan dari objek tersebut. Maka tidak mengherankan kenapa para Serapim ini bisa memiliki sebuah kekuatan yang sama persis dengan kekuatan yang dimiliki dari objeknya atau para mantan sisi bugai tersebut. Nah, dari fakta-fakta tersebut, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah DNA ras Lunaria dan Land Egg Factor menjadi sumber kekuatan utama dari para Serapim yang membuat mereka bisa berkembang. Dan rasanya cukup menarik, Luffy yang belum menggunakan kekuatan Gear 5-nya untuk mengalahkan Serapim. Lalu mampukah Luffy mengalahkan para Serapim tanpa menggunakan kekuatan Gear 5-nya? Serta kejutan apalagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1087? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika konflik yang terjadi di Pulau Egghead bukanlah sebuah konflik biasa. Ya, lawan yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami adalah Gorosei dan Angkatan Laut. Belum lagi diperlihatkannya Serapim Doflamingo dan Serapim Crocodile menjadi ancaman yang harus diperhitungkan oleh kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini saja belum bisa mengalahkan para Serapim. Memang kita juga tidak bisa meremehkan sang baka Sencho Mugiwara Luffy dan beberapa anggota kelompok bajak laut topi jerami yang telah mendapatkan peningkatan kekuatan setelah mengalahkan Yonko Kaido dan Big Mom. Tetapi apabila kita analisa lagi, setelah diperlihatkannya kekuatan yang dimiliki oleh Gorosei, Mimin rasa kelompok bajak laut topi jerami benar-benar harus mewaspadai kekuatan yang dimiliki oleh Gorosei. Lalu apakah ini artinya Luffy tidak bisa menang melawan Gorosei? Jawabannya tentu tidak. Jelas kekuatan awakening atau Gear 5 Luffy tergolong kekuatan yang overpower dalam cerita One Piece. Namun hanya saja apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, saat Gorosei menjelaskan tentang kekuatan buah iblis Nika, bahwa pengguna kekuatan buah iblis Nika
memiliki sebuah batasan terhadap imajinasi yang dimiliki oleh penggunanya. Jelas secara tidak langsung, hal ini mengisyaratkan kepribadian Luffy yang sejak awal ingin selalu bergerak bebas tanpa paksaan dan halangan apapun. Dan hal ini juga seolah menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya, sebatas apa kemampuan imajinasi yang dimiliki oleh Luffy? Apakah ada sebuah faktor tertentu yang membatasinya? Karena sampai sejauh ini, ketika Luffy menggunakan mode Gear 5-nya, Luffy tidak pernah gagal sedikit pun dalam menggunakan jurus-jurusnya. Di sisi lain, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika buah iblis mythical Zoan Hito Itonomi model Nika telah menjadi incaran pihak pemerintah dunia sejak 800 tahun yang lalu atau setelah kejadian abad kekosongan. Dan di chapter 1086, kita telah mengetahui sebuah fakta yang cukup mengejutkan jika Im Sama diyakini kuat adalah pemimpin dari salah satu kerajaan yang ikut andil dalam terbentuknya pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Artinya, jika benar Im Sama ini memiliki sebuah kekuatan keabadian, maka bukan hal yang tidak mungkin Gorosei pun memiliki kekuatan keabadian. Karena faktanya, sejak pertama kali Gorosei diperlihatkan, sampai sejauh ini, tidak ada perubahan sedikit pun dari wajah para Gorosei. Dengan kata lain, Im Sama dan Gorosei adalah orang yang pernah berhadapan langsung dengan pengguna kekuatan buah iblis Nika. Dan Gorosei pastinya paham betul mengenai kekuatan dan kelemahan dari buah iblis Nika. Ya, meskipun kita belum mengetahui pasti seberapa kuat Gorosei ini, tetapi yang jelas tidak menutup kemungkinan Gorosei Sartun lebih kuat dari Yonko Kaido. Apalagi banyak dari para fan One Piece meyakini jika para Gorosei memiliki kekuatan buah iblis mythical Zoan. Nah, sampai di sini satu hal yang harus kita garis bawahi adalah Luffy memiliki kreativitas dalam melakukan berbagai serangan, berbeda dengan beberapa karakter One Piece yang lainnya yang hanya fokus pada serangan terkuat mereka. Artinya, bukan hal yang tidak mungkin ketika Luffy nantinya berhadapan dengan Gorosei, Luffy dapat menggunakan serangan atau jurus baru yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Apalagi jika kreativitas serangan Luffy ini digabungkan dengan kekuatan imajinasi dari awakening buah iblis Hito Itonomi model Nika, tentu saja ini menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi Gorosei Sartun. Dan tentunya bukan hal yang tidak mungkin jika Gorosei Sartun kalah, maka ini akan memancing pergerakan dari para Gorosei untuk segera bergerak ke Pulau Egghead. Sehingga pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece pun benar-benar akan segera terjadi di Pulau Egghead. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai analisa kekuatan baru Luffy untuk menghadapi pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.